Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eka Hidayat, NIM 105200163, kelas 3F, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya pada semester 3 kali ini dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sumber hukum, macam sumber hukum, dan contohnya. Sumber hukum didefinisikan sebagai suatu tempat untuk melihat perwujudan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata, sehingga perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, seperti dari mana hukum ditemukan dan berdasarkan norma apa hukum tersebut. Kemudian lanjut, sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material, yang mana sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya, sumber hukum material seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Yang kedua, ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber atau suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Sumber hukum formal meliputi beberapa hal seperti undang-undang, yang dimana undang-undang meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan dalam pengertian material, bukan hanya dalam arti formal. Kemudian ada kebiasaan, perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Kemudian ada lagi yang dinamakan keputusan hakim atau jurisprudensi, yang dimana jurisprudensi ini terdahulu terdapat suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Kemudian ada traktat. Traktat ini merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada doktrin atau pendapat ahli, yang dimana pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hakim. Doktrin sering digunakan dalam proses jurisprudensi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang objek dan subjek hukum serta contohnya. Langsung saja, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum sendiri terdiri atas manusia dan badan hukum. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum mulai dari saat ia dilahirkan atau berakhir pada saat ia meninggal. Kemudian badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum oleh karenanya dapat bertindak seperti manusia. Bedanya dengan manusia ialah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat dihukum penjara kecuali hukuman denda. Adapun bentuk badan hukum adalah yang pertama, badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara. Contohnya negara RI, Pemda, TK, 1, 2, BI, perusahaan negara. Kemudian ada badan hukum perdata sipil. Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh orang pribadi untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, dan sebagainya menurut hukum yang berlaku secara sah. Contohnya PT, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna sebagai subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Menurut pasal 503 KUHP PDT, benda dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan indera manusia, misalnya rumah, tanah, dan sepeda motor. Yang kedua, ada benda tidak berwujud, adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja, semua hak, misalnya hak cipta, hak paten, atau merek. Sedangkan menurut pasal 504 KUHP DT, benda dibagi menjadi yang pertama, benda tetap adalah benda yang karena sifat, tujuan, atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap. Contohnya tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya seperti bangunan atau tumbuhan, mesin-mesin pabrik, dan sarang burung yang dapat dimakan.
di mana oleh pemiliknya dihubungkan atau dikaitkan pada benda tetap yang merupakan benda pokoknya karena tujuannya. Dan segala hak atas benda tetap seperti HGU, HGB karena penetapan undang-undang. Kemudian ada benda bergerak. Adalah benda yang karena sifat dan ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Contohnya meja, sepeda, hewan. Hak atas benda bergerak seperti saham-saham dalam PT, hak pakai atas benda bergerak karena undang-undang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban serta dengan contohnya. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Contohnya yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Dan yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Yang ketujuh, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Contohnya yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum beserta contohnya. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Contohnya, suatu peraturan yang mengatur tentang kewarisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang diam sampai ada seseorang yang meninggal dan menimbulkan masalah kewarisan. Kematian orang itu merupakan suatu peristiwa hukum. Secara lebih rinci, apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Lanjut ke hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu terhadap dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Contohnya, A menjual rumahnya kepada B. A wajib menyerahkan rumahnya kepada B. A berhak meminta bayaran kepada B. B wajib membayar kepada A. B berhak meminta rumah A setelah dibayar. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas. Dalam contoh di atas, objeknya adalah rumah. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contohnya, A dan B mengadakan hubungan sewa-menyewa rumah. A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. Rumah adalah objek yang bersangkutan. Lanjut ke akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Misalnya mengadakan perjanjian jual beli, maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut, yakni adanya subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut.
Begitu sebaliknya, subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang, tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum itu dapat berwujud: yang pertama, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh, usia menjadi 21 tahun. Akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi hukum cakap hukum, atau dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melalui tindakan hukum. B. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan pihak yang kewajiban yang lain. Contohnya, A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. Kemudian lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si mencuri tersebut. Ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Kemudian akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum. Meskipun dalam keadaan yang wajar, tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Contohnya, dalam keadaan kebakaran di mana seorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok atau jendela atau pintu dan lainnya untuk jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Mungkin hanya itu sedikit penyampaian serta penjelasan mengenai hukum ataupun sumber hukum dan objek subjek hukum. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.